Oke, kita di sini membahas pada mata kuliah proses berpikir matematika dan untuk materinya logika matematika. Yang sebelum kita mempelajari kontraposisi dan kontradiksi, di sini aku mau nyampein tentang lingkup-lingkupnya gitu. Di sini ada lingkup tentang yang negasi terlebih dahulu. Di sini kayak ada pengertiannya gitu, aku pengen jelasin, dan lambang-lambangnya juga. Yang pertama ada negasi. Kalian pasti bakal ketemu sama negasi. Negasi itu disebut juga ingkaran. Contohnya, misalkan aku ambil Nita adalah mahasiswa matematika. Dan negasinya itu, Nita adalah bukan mahasiswa matematika. Jadi ada tambahan lagi kata bukan, itu maksud dari negasi. Dan negasi itu dilambangkan kayak tanda meliuk kayak gini, negasi. Dan untuk lingkup kedua, ada tentang pernyataannya. Jadi, ada tentang pernyataannya itu, dia tentang konjungsi, disjungsi, implikasi, implikasi. Di sini kalian akan mempelajari keempat itu. Ini udah berurutan ya, misalkan dari kita tuh harus belajar konjungsi dulu, terus disjungsi, setelah itu implikasi dan diimplikasi. Konjungsi kalian pasti tahu, dia berhubungan dengan kata kuncinya dan. Kita ambil contoh, aku pakai huruf aja ya. Biasa kan juga pakai huruf kan kalau di bukunya itu pedomannya pakai huruf. Jadi misalkan A dan B gitu. Kalau untuk lambangnya itu dia berbentuk N. Kalau kita lihat-lihat kayak berbentuk N kan di sini. Jadi misalkan ada A dan B, A-nya itu berupa kalimat ya, B-nya juga berupa kalimat. Jadi A dan B, dan itu berletaknya di tengah-tengah terletaknya. Kalau untuk disjungsi, dia kata kuncinya atau. Cuman sama letaknya ada di tengah-tengah, misalkan A atau B gitu. Dan lambangnya dia berbentuk V. Kalau kita lihat ya berbentuk V. Jangan sampai ketukar ya. Konjungsi itu dan lambangnya kayak berbentuk N. Kalau disjungsi itu atau kata kuncinya lambangnya itu V bentuknya. Dan masih lingkup yang sama, tapi dia udah agak kompleks dikit. Itu tentang implikasi dan diimplikasi. Di sini tuh implikasi tandanya itu kayak arrow, kayak tanda panah ke kanan. Terus kata kuncinya itu ada jika, ada maka. Tapi di sini dia terletaknya nggak di tengah-tengah. Dia jika A maka B seperti itu. A-nya dan B-nya itu kalimat. Jika A maka B. Jadi dia bukan A jika maka B, bukan. Jadi jika A maka B. Kalian juga udah pasti ketemu kan sama si implikasi ini. Dan yang terakhir ada diimplikasi. Di sini kalau diimplikasi dia terletaknya di tengah ya. Maksudnya A jika dan hanya jika B, kayak gitu. Untuk lambangnya dia arrow juga, cuman dia berlawanan arah kanan kiri gitu. Kita harus hafalin ini tanda dan kata kuncinya atau lambangnya, dan kita akan ketemu sama temennya implikasi sebentar. Nah, berarti kita ganti ini udah lingkup baru ya, jadi aku ganti stabilonya. Di sini ada converse, ada inverse, sama kontrapositif. Kontrapositif ini yang akan kita bahas. Kontrapositif itu dia disebut juga kontraposisi, jadi sama. Jadi pada implikasi, kalau implikasi kan tadi jika A maka B kan, implikasi jika maka itu. Jika A maka B, kan A sama B-nya itu kalimat ya. Si A-nya itu pendahulu, B-nya itu pengikut. Jadi si A-nya yang ada di depan, B-nya itu yang ada di belakang atau pengikutnya. Itu maksudnya. Di sini aku ngejelasin dikit aja ya untuk pengertiannya, karena kita akan ngebahasnya kan kontrapositif doang. Jadi converse itu pendahulu dan pengikutnya atau A dan B-nya itu cuma diubah posisinya. Kayak gitu. Jadi nanti yang A ada di belakang dan yang B ada di depan. Kalau inverse
A dan B-nya itu dinegasikan. Jadi negasi apa? Di lingkaran. Lingkaran itu ditambahin kata bukan atau kata tidak, kayak gitu. Jadi dia lawannya lah gitu kasarannya. Untuk kontrapositif dia gabungannya dari converse sama inverse, lebih kompleks lagi. Di sini kan kalau converse itu cuma posisi ya, kalau inverse cuma negasi. Nah, kalau kontrapositif atau kontraposisi itu dia udah negasi, terus di posisinya diubah juga. Jadi dia gabungan dari converse dan inverse. Dia sesuai apa ya? Apa sih namanya? Yang misalkan B dan B, habis itu yang belum apa? B dan S. Terus yang belum apa lagi? S. Jika S dan jika S maka B, kayak gitu cara nyebutnya. Terus yang terakhir ada S sama S. Di sini emang untuk A dan B, jika emang awalnya bukan negasi, ini perumpamaannya kayak gini. Jadi berurutan. Untuk A itu aku nyebutnya ya, untuk A aku nyebutnya B, B, S, S. Untuk B, B, S, B, S. Nah, dari situ kita tahu untuk negasinya, ini B itu benar ya, kalau S itu salah. Jadi untuk yang A dulu deh. Yang A, biar nggak bingung, stabilonya samain. Untuk yang A, kita punya baris pertama itu dia benar, A-nya benar. Kalau negasinya salah, tinggal kebalikannya aja. Ini juga yang kedua sama, dan yang ketiga keempat juga sama ya, dia S. Kalau S berarti negasinya B, tinggal kebalikannya aja guys gitu. Dan untuk yang B itu baris pertamanya dia benar, sama kayak baris ketiga ya. Kalau dinegasiin tinggal kebalikannya aja S. Dan begitu pun juga jika B-nya S, jika B-nya salah atau jika B-nya S, itu dia bernilai benar negasinya, karena tinggal kebalikannya juga. Yang keempat juga begitu. Dan untuk nilai kebenaran dari implikasi atau nilai kebenaran dari ini nih yang stabilo biru, implikasi. Jangan lupa ya, row ke kanan itu implikasi. Di sini biar lebih jelas, aku pisahin biar kalian lebih paham. Jadi perumpamaannya sama ya di sini. B untuk A itu BBSS dan yang B itu BSBS. Bisa diperhatiin sama yang ini. Gitu. Di sini emang udah mutlak, kalau jika B maka B untuk baris pertama yang ini, jika B maka B atau jika benar maka benar, itu implikasinya bernilai benar. Dan baris kedua, ini jika benar maka salah, itu bernilai salah. Dan jika salah maka benar, itu bernilai benar. Dan jika salah maka salah, itu bernilai benar. Ini kalau mungkin aku ngomongnya kelibet atau omongan gak sesuai yang dibaca, itu mohon maaf ya. Mungkin bisa dikoreksi. Takutnya ada kelibet dikit. Di sini berarti kita ketemu nilai kebenaran dari implikasi. Tinggal kita salin aja sih dari tabel kanan ke tabel kiri ya kan. Nilai kebenaran akhirnya ya. Jangan yang ini, tapi yang akhirnya. Yang ini. BSBB. Kita tulis ulang BSBB yang aku stabiloin biru di kiri. Selanjutnya kita akan cari nilai kebenaran dari kontraposisinya. Kontraposisi itu berarti kita butuh negasi B, implikasi negasi A. Berarti kita butuh si negasi B sama negasi A. Untuk membahasnya, mungkin kita hapus dulu ininya biar nggak bingung. Nanti aku ganti stabilonya. Jadi, bentar. Oke, warna hijau. Berarti di sini jika negasi B maka negasi A untuk kontraposisinya.
Jika negasi B, maka negasi A. Berarti anggaplah si B ini, negasi B, itu adalah A. Dan negasi A itu anggapnya itu B. Jadi kita nanti mikir kita fokusnya ke nilainya aja, jangan ke kalau negasi gimana atau negasi B, negasi A, ntar bingung sendiri. Intinya kita fokus ke nilainya aja, benar atau salah. Jadi yang pertama itu baris pertama, jika negasi B maka negasi A, berarti negasi B yang ini ya, negasi B dan negasi A yang ini. Berarti jika salah maka salah, ya kan? Jika salah maka salah. Kita lihat di tabel kanan nih biar nggak bingung. Kalau dari tabel kiri kan ini jauh nih. Terus kamu bingung kan? Mendingan yang di kanan aja. Yang di kanan, bentar aku. Oke, kita yang fokus yang hijau ya. Jika salah maka salah. Ada di baris keempat di tabel kanan. Itu berarti kalau jika salah maka salah bernilai benar. Jangan kebalik ya, jangan dari kiri ke kanan, jangan begini. Harus dari B ke A, ya kan? Misalkan dari negasi B ke negasi A. Karena kan dari nilai maksudnya dari pernyataan kontraposisinya itu kan negasi B baru negasi A. Kalau negasi A ke negasi B itu nanti beda lagi hasilnya. Jangan diubah lagi posisinya, karena kan dari pengertiannya itu emang udah diubah kan, jadi jangan diubah lagi, nanti malah bukan kontraposisi. Jadi kita mulai langsung yang kedua, jika benar maka salah. Kita lihat di tabel kanan, jika benar maka salah. Jika benar maka salah, itu salah bernilainya. Baris ketiga, jika salah maka benar. Ada nggak di sini? Jika salah maka benar, bernilai benar. Dan yang terakhir, jika benar maka benar, otomatis benar ya, otomatis benar. Oke, kita dapat nilai dari kontraposisinya BSBB. Lalu aku laster BSBB. BSBB kita dapat, kesimpulannya apa yang didapat? Kesimpulan yang didapat adalah nilai kebenaran dari kontraposisi atau kontrapositif itu bernilai sama kayak nilai kebenaran dari implikasi. Bisa dilihat ya, baris pertama B sama B, baris kedua S sama S, baris ketiga B sama B, baris keempat B sama B. Gitu. Jadi kesimpulannya didapat adalah jika A maka B itu bernilai sama atau nilai kebenarannya sama dengan kontrapositif, atau jika negasi B maka negasi A. Seperti itu. Untuk kontraposisi dia itu berhubungannya sama implikasi ya. Kita bakal lanjut ke materi kedua, yaitu kontradiksi. Di sini kontradiksi kita langsung masuk ke soal sih sebenarnya biar kalian nggak bingung. Untuk kontradiksi itu dia berhubungannya sama banyak lingkup sih sebenarnya. Kita balik ke knowledge, bentar. Untuk kontradiksi, dia itu berhubungannya sama yang aku merahin. Jadi ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Beda sama kontraposisi, tadi dia berhubungannya sama implikasi doang jika maka gitu. Kalau kontradiksi dia bisa berhubungan sama semuanya, jadi mau nggak mau kalian harus apalin atau harus mahamin konsep konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Oke. Kita masuk ke kontradiksi. Bentar. Di sini kontradiksi itu ada tadi di knowledge, dia itu suatu pernyataan yang bernilai salah semua. Jadi pada akhirnya itu nanti salah semua nilainya. Di mana itu berarti kebalikannya si tautologi. Tautologi tadi dia itu bernilai benar semua. Bernilai benar semua. Dan kita langsung masuk ke soal aja. Kita dalam soal untuk temennya berarti kontradiksi tadi temennya itu tautologi sama kontingensi. Berarti dia itu sebuah pernyataan, salah.
sebuah pertanyaannya itu soalnya itu nanti disuruh buktikan pernyataan ini itu sebuah kontradiksi, tautologi, atau kontingensi. Karena kita fokusnya ke kontradiksi ini sekarang, aku bakal cari soal yang buktikannya itu harus pakai kontradiksi. Maksudnya, buktikan pernyataan ini adalah sebuah kontradiksi, atau nanti hasil akhirnya itu salah semua, atau nilai kebenarannya salah semua. Di sini, yang pertama, kita baca dulu ya pernyataannya apa nih. Di sini ada kita keywordnya aja atau kata kuncinya aja. Di sini ada implikasi, ada biimplikasi, sama ada konjungsi ya kalau N. Konjungsi. Di sini berarti kita butuh bahannya itu ada P, ada Q, sama negasi Q. Sebenarnya ini hurufnya bisa beda sih. Kalau yang tadi kan sebelumnya aku hurufnya A ya. Kalau yang ini perumpamaannya hurufnya P dan Q. Kenapa aku negasi Q doang nih? Itu karena dari soalnya kita lihat yang negasi tuh P juga atau enggak. Di sini kalau soalnya itu cuma negasi Q doang kan yang dibutuhin. Di soalnya nggak ada negasi P, jadi nggak usah kita cari. Cara pembacaannya itu untuk pernyataannya, jika P maka Q, laser, bentar. Jika P maka Q, jika dan hanya jika. Ingat biimplikasi. Ingat biimplikasi. Biimplikasi itu tadi kata kuncinya jika dan hanya jika. Jadi, ulang. Jika P maka Q, jika dan hanya jika, P dan negasi Q. Kayak gitu. Jadi nanti si P, Q atau negasi Q itu nanti sebuah pernyataan kalau dijabarin lagi, atau sebuah kalimat gitu deh, kayak pengikut sama pendahulunya tadi yang di awal. Tapi di sini aku umpamain pakai huruf dulu biar kalian paham awalnya kayak gimana. Jadi di sini kita harus buktiin pernyataan ini tuh adalah sebuah kontradiksi, di mana kita butuh bahannya awalnya P, Q, dan negasi Q aja. Cara nyarinya sama kayak tadi. Kita perumpamain BBSS, BSBS. Jangan lupa ya, B itu benar, S itu salah. Kita butuh lagi negasi Q nih. Negasi Q berarti kita fokusnya ke Q aja. Kolom 2 ya berarti, kolom 2. Kolom 2 nih si Q. Yang pertama, dia bernilai B. Maka kalau negasinya berarti S. Balikannya aja. Bentar. Yang kedua, dia bernilai salah, berarti kebalikannya aja, benar. Sisanya pun begitu. Balik lagi nih kita ke implikasi. Implikasi tadi kita udah dapet apa jawabannya. Nah, BSBB ya. Iya kan BSBB? Nih. BSBB. Nilai kebenarannya aja fokusnya. BSBB. Kita tinggal salin ulang BSBB. Dan untuk konjungsi ya. Konjungsi dia aku review ulang lagi sih sebenarnya. Ini mungkin kalian udah pada belajar, cuman aku bakal review dikit tentang konjungsi. Jadi di sini konjungsi itu perumpamaannya sama BBSS, BSBS. Dan di sini kesimpulannya itu kalau untuk konjungsi, kalau salah satu pengikut atau pendahulunya ada yang salah atau dua-duanya salah, itu hasilnya bakal salah. Perhatiin baris ke 2, 3, 4. Ada yang salah nih di sini. Yang baris kedua di mana? Si B-nya salah. Baris ketiga yang salah yang mana? Si A-nya. Baris keempat keduanya salah. Itu otomatis udah salah. Jadi untuk konjungsi itu nilainya itu yang benar doang tuh cuma 1. Jika A-nya benar maka B-nya benar. Bukan jika maka ya. Konjungsi itu kan dia kata kunci dan. Berarti cara bacanya itu benar dan benar. Kalau benar dan benar itu benar. Kayak gitu. Jadi
Untuk konjungsi di sini kita berarti untuk soalnya kita butuh P dan negasi Q. P dan negasi Q. Berarti kita hapus dulu. Di sini kita butuh P berarti ada di kolom 1 dan negasi Q ada di kolom 3. Kita mulai dari baris pertama, yaitu benar dan salah. Lihat posisinya ya, dia P dulu baru Q. Atau enggak, P dulu baru negasi Q, sorry. P dulu baru negasi Q. Jadi, P dan negasi Q. Yang pertama itu adalah benar dan salah. Dari tabel kanannya apa nih? Benar, aku iris. Dari tabel kanannya kita lihat kalau benar dan salah itu ada jawabannya apa? Atau nilai kebenaran itu apa? BS. Salah ya? Berarti dia bernilai salah. Yang baris kedua itu benar dan benar. Ada di baris pertama pada tabel kanan. Itu bernilai benar. Pada baris ketiga itu salah dan salah. Otomatis salah ya kalau keduanya salah. Salah satunya aja udah salah. Salah satunya salah aja udah salah pernyataannya itu. Apalagi kalau dua-duanya. Untuk konjungsi ya. Yang keempat juga salah satunya ada yang salah, berarti pernyataannya itu salah. Jadi kita ingat lagi, kalau konjungsi itu dia salah satunya salah atau keduanya salah, otomatis pernyataannya itu salah. Jadi yang paling benar itu atau nilai kebenarannya itu benar, itu cuman benar dan benar pada baris pertama. Jadi cuma satu yang benar. Selanjutnya kita harus cari atau harus buktikan intinya nih. Intinya itu kan pernyataannya ini ya. Jadi kita harus buktikan di mana tengah-tengahnya itu dia biimplikasi. Jadi kita harus pahami biimplikasi juga. Kita lihat ya dari satu soal di sini mencakup banyak. Selanjutnya kita langsung aja benar. Berarti kita butuh apa nih? Butuh si implikasi sama konjungsi ya. Kita hapus dulu. Kita butuh ini sama butuh ini. Yang barusan kita cari. Ganti warna merah. Oke, di sini untuk biimplikasi itu di tabel kanan bawah ya, diperhatiin lagi. Jika benar maka benar, salah. Kok implikasi dulu ya? Berarti benar jika dan hanya jika benar, itu bernilai benar pada baris ke-1. Nih, pada baris ke-1. Benar jika dan hanya jika benar, implikasi ya, ingat kata kuncinya. Itu bernilai benar. Benar jika dan hanya jika salah, itu bernilai salah. Salah jika dan hanya jika benar, itu bernilai salah. Dan yang terakhir, salah jika dan hanya jika salah, itu bernilai benar. Jadi kita langsung aja masuk ke soalnya. Soalnya kita nyari, anggap aja si implikasi itu adalah P. Dan si konjungsi itu adalah Q. Jadi kita nggak usah pikirin implikasi atau konjungsi lagi karena dari hasil kebenarannya tuh udah ada gitu. Jadi kita cuma butuh tabel kebenarannya aja atau nilai kebenarannya aja. Fokusnya ke situ. Jadi yang pertama kita punya benar. Kita punya benar jika dan hanya jika benar. Salah. Itu kan suka nggak sinkron apa yang dibaca sama mulut gitu. Benar jika dan hanya jika salah. Baris pertama. Benar jika dan hanya jika salah. Pada baris kedua. Berarti salah ya. Terus salah jika dan hanya jika benar. Bernilainya salah. Baris ketiga. Benar jika dan hanya jika salah. Lupa di tabulan. Benar jika dan hanya jika salah. Itu sama kayak yang atas ya. Baris ke-1. Salah ya berarti. Sama kayak yang ini nih.
Terus yang terakhir, sama juga, BS. Berarti dia bernilai salah juga ya. Jadi kita lihat lagi si hasil akhirnya. Kan tadi kita disuruh buktiin nih pernyataannya apa. Di sini ada implikasi, biimplikasi sama konjungsi. Jadi dari hasil yang kita dapat, pernyataan ini itu adalah terbukti sebuah kontradiksi. Kita lihatnya dari mana? Dari dari hasil akhirnya. Hasil akhirnya yang S semua ini. Jadi S apa? S itu kan salah, berarti terbukti nih si pernyataan ini tuh salah semua nilainya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang aku laser ini nih, itu bernilainya benar semua, berarti itu tautologi. Kalau yang tadi itu di knowledge bentar. Yang terakhir itu kontingensi ya, kontingensi itu salah satunya benar. Kalau misalkan di sini hasil akhirnya salah satunya benar dan sisanya salah, misalkan nih baris ke satunya benar, sisanya salah, nah itu baru kontingensi, kayak gitu. Jadi di sini kita buktikan bahwa si pernyataan itu adalah sebuah kontradiksi. Terbukti ya teman-teman. Berarti untuk kontradiksi dan kontraposisi, mungkin itu aja sekian dari aku. Dan mungkin aku balikkan lagi ke moderator. Tadi kan udah dijelasin materinya sama Kak Diva. Sekarang bahas contoh soalnya ya. Nah, untuk yang pertama ini buktikan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Jadi bilangan ganjil tanpa bilangan ganjil itu bilangan genap. Nah, yang pertama itu asumsiin dulu kalau si bilangan ganjil ini A sama B. Nah, berarti kalau misalkan syarat bilangan ganjil itu kan 2K plus 1 atau 2K min 1. Kalau bilangan genap itu 2K. Nah, berarti diasumsiin A-nya itu sama dengan 2S plus 1 dan B-nya itu 2T plus 1. Sebenarnya ini opsional ya teman-teman, S atau T-nya. Nah, habis itu dijumlahin A sama B-nya, kan udah diperoleh nih 2S. 2S plus 1 ditambah 2T plus 1 berarti kan dikeluarin 2-nya berarti 2 dikali S tambah T tambah 1. Nah, karena A plus B ini bentuknya 2 kali bilangan bulat S tambah T tambah 1, maka A tambah B ini bilangannya genap. Misalkan S-nya diisi 1 ya, T-nya diisi 1. Berarti kan di sini 2 dikali 1 tambah 1 tambah 1 kan berarti 2 dikali 3, berarti kan 6 ya? 6. Nah, 6 ini kan udah terbuktikan 6 ini bilangan genap gitu teman-teman. Paham nggak? Halo teman-teman, gimana? Paham nggak untuk contoh soal pertama? Paham, Kak. Paham. Lanjut ya ke contoh soal yang kedua. Untuk yang soal yang kedua ini buktikan bahwa kuadrat bilangan bulat ganjil adalah ganjil. Berarti misalkan bilangan ganjilnya 3 kuadrat berarti hasilnya 9 itu kan ganjil. Nah, ini dimisalkan lagi, N itu bilangan bulat ganjil. Tadi yang udah aku jelasin, kalau untuk bilangan ganjil ini 2K plus 1 atau 2K min 1. Kalau untuk genap itu 2K aja. Nah, ini misalkan N sama dengan 2K plus 1. Berarti kan disubstitusiin kan, 2K plus 1 ini dikuadratin, karena kita mau nyari dua bilangan bulat ganjil. Berarti 2K plus 1 kuadrat itu kan hasilnya 4K kuadrat plus 4K plus 1 ya. Nah, terus kita keluarin nih yang bisa dikeluarin. Berarti kan 2 dikali 2K kuadrat plus 2K tambah 1. Nah, karena N kuadrat berbentuk bilangan bulat dengan 2K kuadrat ditambah 2K bilangan bulat, maka N kuadratnya itu ganjil. Nih, dimisalkan ini K-nya sama dengan 1 ya. Kalau dimisalkan K-nya sama dengan 1 kan berarti ini 2. 2 dikali K kuadrat kan berarti 2, ditambah 2K berarti 2, berarti kan 4 ya. 2 tambah 2, 4. Nah, 4 dikali 2 ini kan 8. 8 ditambah 1, 9. Berarti udah terbukti kalau N kuadrat ini hasilnya 9. Dan 9 itu ganjil gitu teman-teman. Gimana? Paham nggak? Paham, Kak. Paham.
Ya udah, kita lanjut ke latihan soalnya aja ya, sebentar. Untuk latihan soalnya nanti aku kirim ke grup ya, sebentar. Nah, untuk latihan soalnya udah dikirim di grup, aku kasih waktu 15 menit, nanti jawabannya dikirim ke grup ya, difotoin. Dikerjain dulu aja sebisanya. Oke. Waktu pengumpulannya ditunggu sampai 11.35 ya teman-teman. Waktu pengumpulannya 1 menit lagi ya teman-teman, ditunggu. Teman-teman, karena waktunya udah lewat 2 menit, dicukupkan aja ya. Sekarang kita bahas soalnya. Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah, Kak. Oke, untuk soal yang pertama ini, gunakan pembuktian kontradiksi untuk membuktikan bahwa jumlah bilangan irasional dan rasional adalah irasional. Nah, jadi yang pertama ini untuk semua bilangan, untuk semua bilangan real X dan Y, jika X bilangan irasional dan Y bilangan rasional, maka X plus Y bilangan rasional. Nah, di sini yang jadi P-nya itu jika bilangan rasional, jika X bilangan irasional dan Y bilangan rasional. Dan untuk Q-nya itu maka bilangan X plus Y bilangan irasional. Nah, yang pertama itu kita terjemahin dulu nih ke kalimat matematikanya. Karena di sini menggunakan kata untuk semua, berarti kita pakai kuantor universal yang lambangnya ini A terbalik kayak gini. Nah, kuantor universal X, Y, anggota bilangan real. Nah, untuk ini, yang kedua ini diterjemahkan jika P, maka Q. Gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan kontradiksi itu kan yang dilakuin pertama itu kan mengasumsikan bahwa pernyataan itu kan kesebalikannya, abis itu ditukar posisinya kan. Nah, gimana ya? Jadi dari pernyataan ini itu dinegasiin kan kalau ke kontradiksi. Nah, untuk ketetapan negasi dari pernyataan yang ini itu kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial itu lambangnya yang terbalik kayak gini, dan biasanya ini kan kalau negasi semua itu kan ada beberapa, terus terdapat sama paling sedikit salah satu. Nah, karena ini pernyataannya untuk semua, berarti negasinya ada atau beberapa. Menggunakan lambang yang terbalik ini berarti kuantifier eksistensial X, Y bilangan real, dan negasinya dari P maka Q adalah ini hasilnya, P dan negasi Q. Nah, negasi dari implikasi ini itu terdapat X, Y bilangan real di mana X irasional dan Y irasional, dan X plus Y rasional. Jadi ini tuh masuk ke pernyataan ini teman-teman. Nih, yang pernyataan ini X irasional, Y rasional, dan maka X plus Y bilangan irasional. X dan Y ini bilangan rasional karena implikasi dari P maka Q jadinya P dan negasi Q. Nah, udah kan, abis itu X plus Y ini kan tadi bilangan rasional nih. Nah, terus untuk pernyataan keduanya ini, karena di sininya Y bilangan rasional, maka kita kurangin Y. Jadi yang sama-sama bilangan rasional ini kita coret. Ini kan ketemu X maka bilangan rasional. Nah, X bilangan rasional ini kan bertentangan sama pernyataan kita kan, pernyataan X bilangan irasional. Jadi X bilangan rasional itu kontradiksi terhadap X bilangan irasional. Jadi kontradiksinya itu X rasional dan X irasional. Kenapa pakai dan X irasional?
Karena kan nggak mungkin dua pernyataan itu rasional dan irasional sekaligus, maka ada kalanya X itu rasional dan X itu irasional. Gimana teman-teman? Bingung nggak? Teman-teman, gimana pembahasan soal nomor 1? Ada yang dibingungin? Kalau nggak ada yang dibingungin, aku lanjut ke soal selanjutnya ya. Sini aku lanjut aja ya teman-teman ke soal yang selanjutnya. Soalnya itu tunjukkan bahwa perkalian dua bilangan ganjil adalah ganjil. Nah, misalkan A-nya itu bilangan ganjil pertama, B-nya itu bilangan ganjil kedua. Berarti A dikali B itu, tadi yang udah aku jelasin, kalau ganjil itu makanya 2K plus 1 atau 2K min 1. Berarti 2K min 1 dikali 2K min 1 itu hasilnya kan 4K kuadrat min 2K plus 1. Nah, kalau misalkan dijumlahin, maksudnya dioperasiin, itu jadi 4K kuadrat min 4K plus 1. Bilangan ganjil ini kan A kali B, berarti 2K min 1 dikali 2K min 1 itu kan 4 kuadrat min 2K min 2K plus 1. Jadinya 4K kuadrat min 4K plus 1. Nah, kalau dikeluarin 4-nya berarti jadi 4 dikali K kuadrat min K plus 1. Nah, K kuadrat min K ini dimisalin jadi M, berarti kan 4M plus 1. Nah, untuk pembuktiannya ini kita misalin M-nya ini sama dengan 1. Berarti 4M ditambah 1, M-nya diisi 1, berarti kan 4 kali 1 tambah 1 itu kan 5. Nah, berarti terbukti nih, dua bilangan ganjil kalau dikaliin itu hasilnya ganjil juga gitu teman-teman. Gimana? Paham nggak? Kalau aku jelasinnya kecepatan, bilang aja teman-teman. Tanyain aja. Daripada ada yang dibingungin atau misal kakak-kakaknya keliru. Boleh kok teman-teman diralat. Ayo teman-teman. Kak, mau nanya. Kalau hasilnya nggak 4M plus 1 jadinya 2S plus 1 sama aja nggak sih? Coba kirim jawaban kamu di grup deh. Sama aja sih, Kak. Cuman aku pakainya 2K plus 1, tapi 4-nya disederhanain. Jadinya 4-nya keluar gitu, jadi 2 dalam kurung 2, aduh kan aku lupa, bentar Kak. Jadinya 2 dalam kurung 2K kuadrat plus 2K tutup kurung plus 1. Jadi 2 yang dalam kurung itu disederhanain jadi S. Kalau kakak kan M, kalau aku S gitu. Cuman aku bukan pakai 4, pakainya 2, jadi 2S plus 1 gitu. Sama aja nggak sih Kak? Sama aja, kan yang penting hasil akhir akan itu terbukti ganjil kan berarti. Iya Kak, makasih. Bisa kok. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya lagi atau masih sanggahan? Oh ya teman-teman yang lain, ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Iya ya teman-teman, mumpung masih ada waktu nih. Iya, Masih sebelum lumayan kan daripada setelah ini malah lupa lagi. Betul. Ayo teman-teman, nggak apa-apa. Di chat juga nggak apa-apa kok. Izin nanya dong Kak. Iya silakan. Yang buat yang nomor 1 tadi, kenapa di situ himpunannya bilangan real ya Kak? Bilangan rasional irasional masuk ke himpunan bilangan bulat bukan ya Kak? Itu sih kenapa di situnya bilangan real, soalnya itu sudah sempat dikerjain, cuman makanya tuh himpunan bilangan bulat Kak. Jadi mana tadi? Jadi di situnya himpunannya bukan bilangan real tapi bilangan bulat Kak. Kenapa ya di situ bilangan real ya Kak? Iya Kak. Iya, sama-sama. Bantu jawab boleh nggak nih Kak Yaya? Boleh Kayu. Sebentar saya. Nah, teman-teman, kenapa di situ masuknya ke bilangan real? Pertama, dari soal itu kan tertaranya untuk semua bilangan real. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian udah tahu kan tentang macam-macam bilangan. Macam-macam bilangan itu kan dari pertama itu kan bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu kan dibagi lagi menjadi 2. Apa coba? Bilangan real sama bilangan imajiner. Betul? Bilangan imajiner itu yang I sama dengan gitu-gitu. Yang selalu disimbolin dengan huruf I.
Terus bilangan real itu dibagi lagi menjadi 2. Ada yang tahu apa bilangan real dibagi lagi menjadi 2? Yaitu bilangan irasional dan rasional. Nah, nanti bilangan rasional itu dibagi lagi menjadi bilangan bulat, bilangan pecahan. Lalu bilangan bulat dipecah lagi nih, bilangan bulat negatif, bilangan cacah. Nanti bilangan cacah dibagi lagi, ada bilangan asli, bilangan 0. Kayak gitu, bilangan asli nanti dibagi lagi, ada bilangan genap, bilangan ganjil. Jadi, kenapa di situ masuknya ke bilangan real? Karena bilangan rasional dan irasional itu adalah termasuk ke bilangan real. Kalau yang tadi, siapa yang nanya tadi? Kalau misalkan yang kau bilang irasional dan rasional itu masuknya ke bilangan bulat, itu bilangan bulat yang masuk ke bilangan rasional, tapi dia tidak termasuk ke dalam bilangan irasional. Seperti itu. Paham atau masih bingung? Cuman nanya itunya dong, kenapa di situ bilangan real. Pas ya Kak. Ya, sama-sama.